warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya Allah, semoga apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema kedua. Ya. Nah, anak-anak masih ingat ya, simbol Pancasila sila yang keempat adalah kepala banteng yang menandakan kekuatan rakyat. Ya. Sila keempat mengandung makna atau arti bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya. Jadi kalau ada masalah kita bicarakan bersama-sama, itu namanya musyawarah. Kemudian nanti dihasilkan suatu keputusan bersama. Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana teknik pembuatan patung. Ya, kemarin kita sudah belajar bahan-bahan dan alat yang dipakai untuk buat patung. Sekarang tekniknya. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ya, setiap bahan itu mempunyai teknik pembuatan yang berbeda-beda, ya kan? Karena ada bahan yang keras, ada bahan yang lunak, ya. Ada 4 teknik pembuatan patung. Ada membutsir, memahat, mencetak, konstruksi. Nah, yang pertama teknik pahat. Teknik pahat itu teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan yang dipahat, dibor atau dipotong, ya, seperti misalnya membuat patung dari kayu, ya, dikurangi sedikit demi sedikit dengan pahat, ya. Teknik ini digunakan untuk bahan yang keras seperti batu dan kayu, ya. Jadi kalau keras paketnya teknik pahat, ya. Contoh patung candi dan patung suku Asmat, ya. Itu ingat-ingat ya, teknik pahat untuk bahan yang keras. Kalau teknik cor atau teknik cetak, teknik yang dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan. Ya, jadi ada cetakannya. Kalau misalnya cor berarti ada dari pasir campur dengan semen, ya, air, kemudian dicetak dalam cetakan yang sudah disediakan. Selanjutnya bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Contoh patung dari logam, ya, logam. Yang selanjutnya teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik pembuatan patung dengan membentuk langsung menggunakan tangan. Dalam teknik ini bahan akan ditambah dan dikurangi. Contohnya patung dari tanah liat. Nah, berarti kalau membutsir untuk bahan yang lunak. Contohnya tanah liat, plastisin, ya, sabun, itu kayak yang lunak-lunak, itu bisa pakai teknik membutsir. Atau sabun juga bisa menggunakan teknik pahat, ya, tapi pahat yang itu apa namanya, dikurangi sedikit demi sedikit gitu, ya. Yang keempat ada teknik konstruksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun bahan dan kemudian dilekatkan dengan lem atau dengan bahan lain yang perekat, ya. Itu namanya teknik konstruksi. Jadi susun, ya. Nah, ini ya, membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu.
Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Itu yang dipegang tangan kiri pahat, ya, yang kanan palu. Ditutuk-tutuk. Ya, seperti itu ya. Tadi ya, ada teknik membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Kemudian kita ulas kembali yang sebelumnya tadi, ya. Sila keempat itu ya bermusyawarah, ya. Contohnya di sekolahan kita diskusi kelompok dengan teman, itu musyawarah. Kemudian misalkan lagi berdiskusi menentukan tugas piket kelas, ya. Kemudian diskusi menentukan ketua kelas, pengurus kelas, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah contoh musyawarah di sekolah. Kalau di rumah misalkan musyawarah menentukan lokasi untuk berlibur, ya, bersama keluarga misalnya. Kalau di masyarakat musyawarah menentukan ketua RT, ya, misalnya seperti itu. Kalau di negara kita musyawarah mengambil keputusan untuk pemilihan presiden, ya, misalkan bupati, ya, wali kota, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pengamalan sila keempat Pancasila, ya. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajarnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.